Bapak Ibu, mari tetap berdiri. Saya mau ngajak kita buka Alkitab Saudara di dalam Yesaya pasalnya ke-53. Yesaya pasal yang ke-53, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan fokus kepada ayat 11, tetapi untuk memahami secara konteks daripada ayat ini, mari kita baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Yesaya pasalnya yang ke-53, ayat pertama. Saya akan bacakan ayat pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, demikian seterusnya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan secara silih berganti. Demikian firman Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh yang tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari anak kering, ia tidak tampak dan suaranya tidak dapat sehingga tidak mendengarnya, dan berupa tidak sehingga tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tolak, dipukul dan tidak salah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi orang telah menimpakan kepadanya kejahatan dan dosa. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah anak-anak dan terbunuh dari anak dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia akan pulang. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan menetapkan akan bersama olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, dan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang sebagai asas, dan dia akan membawa orang kuat sebagai jarak, yaitu sebagai hati karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena dia tertutup di antara orang-orang, sekalipun dia menanggung sebagai orang, dan berdoa untuk memberontak. Amin. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, kita boleh bertemu pagi hari ini, dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Noi bersama Ibu dan tentunya seluruh pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir dan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat kepada beliau yang oleh karena kemurahan Tuhan telah dipercayakan untuk menjadi pimpinan ya di gereja Eleos. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ada yang sudah kenal saya, tetapi ada yang mungkin baru dan mengatakan bahwa ini anak muda dari mana. Saya masih kelihatan muda, tapi saya sudah punya istri, Bapak Ibu. Ya, nama saya Pendeta Kurniawan Umbu Anagoy. Saudara pasti berpikir saya dari Bali kan?
nggak mungkin, apalagi dari Jawa Bapak Ibu ya. Saya asli Sumba Tengah ya. Kalau Bapak Ibu ada dari Sumba di sini? Belum ya? Jangkau lah orang Sumba. Biar ada di sini orang Sumba. Dan saya mengembalakan di Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Jemaat Kasih Karunia. Tempatnya letaknya di Kutu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Kutu, mau ke Pandawa, pasti lewat tempat saya. Ya, demikian dulu perkenalannya. Kalau Bapak Ibu mau tanya lanjut, ukuran sepatu, baju dan seterusnya, setelah ibadah ini selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh Bapak Gembala saya diberikan sebuah tema sesuai dengan kondisi di mana saat ini kita sedang masuk masa-masa memperingati Hari Sengsara Tuhan Yesus. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah korban yang agung. Saya sebenarnya sudah siapkan PowerPoint Bapak Ibu, cuman tadi saya salah kirim dari gereja. Yang dikirim Word-nya bukan PowerPoint-nya gitu ya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu akan memperhatikan, dan ini bagus juga supaya saya lihat tadi di buletin itu kan ada khusus catat khotbah, ya, supaya ketika Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu punya catatan ketika khotbah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saya perhatikan ayat yang ke-11, ya, dikatakan sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Di dalam ayat yang 12c dikatakan, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan seterusnya dikatakan sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Tema kita adalah korban yang agung, saudara. Ketika berbicara korban di dalam konteks perjanjian lama, itu adalah sesuatu hal yang sudah biasa. Karena kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama, ada namanya korban bakaran, korban penebus salah, korban pengampunan dosa. Namun korban ini adalah korban yang masih sering dilakukan setiap tahun, berulang-ulang, harus terus-menerus. Dan itu tidak ada ending. Di dalam dunia kita juga sebenarnya dari zaman nenek moyang kita, manusia sudah memahami bahwa untuk membayar sesuatu, menyelesaikan sesuatu, perlu adanya korban. Ada sebuah buku namanya buku dengan judul Anak Perdamaian, Bapak Ibu. Itu menuliskan tentang kisah bagaimana misionaris Kristen masuk ke tanah Papua, dan di sana ada sebuah tradisi bahwa ketika ada pertikaian antara suku, maka untuk menyelesaikan itu harus ada anak dari salah satu suku yang diserahkan, ya, untuk menjadi bukti bahwa perdamaian itu benar, datang dari kesungguhan hati, dan itu terselesaikan. Namun ada sedikit cerita bahwa memang ketika misionaris masuk Papua menjelaskan anak domba Allah, itu agak sulit karena di sana tidak ada anak domba. Tetapi akhirnya dia menjelaskan karena di sana yang paling tenar itu adalah babi. Jadi biasanya pengorbanan itu dilakukan dengan seperti itu, dan mereka merelakan anak mereka, dan itulah menjadi sebuah jembatan sehingga misionaris menjelaskan bahwa itulah Kristus yang dimana Allah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebusan sekali untuk selalu. Dan ketika berbicara tentang korban yang agung berbicara tentang korban yang melampaui segala pengorbanan ini. Korban di dalam PL ataupun yang dilakukan oleh manusia saat ini, dilakukan yang pertama berulang-ulang, tetapi yang kedua juga tidak menjamin kita kepada keselamatan. Karena itu terbatas, karena itu bentuknya sementara. Namun korban yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir dari 7 perkataannya, dia mengatakan tetelestai, artinya finish well, sudah selesai.
sekarang, sekali untuk selamanya. Kristus telah mengerjakan korban penebusan bagi saya dan saudara, dan tidak diulang-ulang lagi. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia yang telah memberikan nyawanya untuk menjadi penebusan bagi kita, maka dia akan diselamatkan. Amin. Dan itulah yang disebut, makanya disebut dengan korban yang agung, tidak berulang-ulang, sempurna sekali untuk selamat. Bahkan Bapak Ibu di dalam kitab Ibrani, ya, pasal 10 ayat 12-14 dikatakan bahwa ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan, sempurna Bapak Ibu, untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi sempurna. Nah, karena korban itulah di dalam Yesaya pasal 53 ayat 11 yang menjadi pusat perhatian kita pada pemberitaan pagi hari ini, mengatakan sesudah kesudahan jiwa ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus adalah korban yang agung, seperti apakah hasil daripada korban yang agung dan dampaknya bagi saya dan saudara sehingga dilakukan sekali untuk selamat? Yang pertama Bapak Ibu, ayat 11a dikatakan sesudah kesudahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Saudara, Kristus adalah korban yang agung karena pengorbanannya. Yang pertama, pengorbanan Kristus memuaskan keadilan Allah. Sekali lagi, karena pengorbanan Kristus memuaskan keadilan Allah. Roma pasal 3:23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23a dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 firman Tuhan berkata, manusia ditetapkan mati satu kali dan setelah itu akan dihakimi. Artinya dosa itu butuh penebusan. Dosa itu di dalam kitab Roma dikatakan harus dibayar dan harus ada yang membayar. Kalau kita merujuk kepada kebiasaan dalam PR bahwa harus membawa hewan, walaupun hewan itu adalah hewan yang dipilih, tetapi itu tidak sempurna, tidak menebus dosa. Mungkin untuk satu orang yang bawa, tetapi tidak untuk seluruh dunia. Dan Allah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saudara harus menyadari bahwa Allah itu memang kasih. Karena kasihnya, Dia tidak mau satu orang pun binasa. Dia mau semua orang menikmati akan keselamatan. Tetapi ingat baik bahwa selain Allah itu kasih, Allah juga adil. Setiap perbuatan dosa menuntut penghukuman. Setiap perbuatan dosa menuntut yang namanya harus ada yang dibayar. Oleh karena itu, perbuatan dosa harus dihukum, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena dosa tidak cocok dengan kekudusan Allah. Allah kudus, sedangkan dosa itu cemar. Oleh karena itu, Spurgeon berkata demikian, Bapak Ibu saya ikuti. Dalam 3 kata ini kita melihat Allah Bapa sedang berbicara tentang anak dan menyatakan ini sejak ia telah mengalami kesusahan jiwa. Ia akan memberikan jaminan kepadanya kepuasan sebagai hadiah. Allah puas dengan korban Kristus. Allah puas dengan apa yang Yesus lakukan. Dan dikatakan bahwa betapa menyenangkan mengobservasi kerjasama antara pribadi-pribadi dalam Trinitas suci dalam hal keselamatan. Bapak Ibu, kesusahan jiwa di dalam ayat 11 mengacu kepada kesusahan roh atau internal Kristus. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas ketika Yesus di Taman Getsemani,
3 kali dia berkata, "Ya Bapa, jikalau boleh, cawan ini lalu daripada." Kenapa? Karena Yesus sadar betul betapa dahsyatnya murka Allah yang akan ditimpakan, yang ditanggung olehnya, yang seharusnya menjadi bagian saya dan saudara. Yang berdosa adalah kita, tetapi Kristus menanggung. Dan Allah puas dengan penebusan itu sendiri. Kesusahan jiwa menunjukkan kesedihan, penderitaan, dan kesakitan yang Kristus alami di dalam jiwa. Kesusahan jiwa adalah usaha dan kerja keras untuk bertahan ketika mengerjakan keselamatan bagi umat. Ketaatan dan kematiannya, duka cita dan penderitaan khusus yang datang itu membawa keselamatan. Di dalam pihak Allah, dia puas terhadap apa yang telah dikerjakan Kristus. Bahwa pengorbanan dia taat sampai mati. Amin. Yesus taat sampai mati, Bapak Ibu. Dia menjalani via dolorosa, jalan salib. Dia mengerjakan secara tuntas, sempurna. Ada waktunya seharusnya membalas, tapi dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus menyelesaikan seluruh proses penebusan di atas kayu salib sampai tuntas, sampai selesai, dan Allah menjadi puas karena pengorbanan Kristus. Itu di pihak Allah, di pihak kita memperoleh keselamatan karena oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus menang atas maut, atas dosa, atas iblis. Sehingga Yesus berkata, "Hai maut, di manakah senang?" Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa dipuas, atau lebih tepatnya diperdamaikannya kita dengan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan demikian, Bapak Ibu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena itu. Artinya, saya dan saudara yang berdosa, saya dan saudara yang sering melakukan kejahatan, pikiran kita lah yang sering rusak karena pikiran-pikiran yang tidak benar. Tetapi Allah menimpakan seluruh penebusan itu. Yesus menanggungnya, sehingga dikatakan supaya apa akibatnya? Di dalam Kristus, di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saya bisa ada sampai hari ini, bisa berkata ya Aba, ya Bapa, bisa mengangkat tangan dan menyebut Dia sebagai Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena baiknya kita, bukan karena apa yang telah saudara dan saya lakukan, tetapi Allah puas atas apa yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib. Oleh karena penebusan itu, Bapak Ibu, Allah puas. 1 Yohanes 2 ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa. Maka kenapa disebut agung? Kenapa disebut sempurna? Artinya tidak ada satu dosa pun yang tidak ditebus oleh darah Yesus. Semua dosa kita dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yesus mengerjakan sekali untuk selama-lamanya. Di dalam Roma pasal yang ketiga 25 dikatakan bahwa Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Bapak Ibu, kata pendamaian sendiri berarti peredam atau pemuasan. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah memuaskan tuntutan kesucian Allah untuk menghukum dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, Dia mengerjakan secara sempurna sehingga Allah puas.
Pertanyaannya yang direfleksi bagi saya dan saudara pagi hari, di momen-momen kita sedang memperingati akan hari yang besar, apakah saudara yakin bahwa Kristus puas dengan hidupmu? Sama seperti Yesus. Sekian lama, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara memperingati Jumat Agung, Paskah, menyanyikan lagu, menyanyikan setiap pujian yang ada hubungannya dengan pengorbanan. Tetapi pertanyaannya, adakah Allah puas dengan kita? Menarik kalau Bapak Ibu baca ayatnya yang ke pasal 53 dalam Yesaya, kita kembali sana dikatakan bahwa Allah memperhatikan kita sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya, memberikan anaknya yang tunggal. Tetapi yang menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan yang ke-3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadapnya, dan bagi kita pun ia tidak masuk dalam hitungan. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa apakah saudara peduli dengan pengorbanan Kristus? Yesus mati karena Dia peduli terhadap kita. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah peduli supaya saya dan saudara jangan ada yang binasa, sehingga Dia mengaruniakan anak itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah peduli. Jadi sekali lagi, korban yang agung. Kenapa Yesus adalah korban yang agung atau yang sempurna? Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata, pengorbanan Kristus itu memuaskan hati Allah. Apapun yang saya dan saudara lakukan tidak dapat memuaskan hati Allah. Tetapi apa yang dikerjakan Kristus itu memuaskan hati Bapa. Maka ketika Allah peduli, Dia menyerahkan putranya, dan Yesus rela taat dan taat sampai mati. Maka untuk menyadari akan kasih Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya sebagai korban yang agung, mari kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tadi Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu saudara, supaya kamu persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari jadikan hidup kita menjadi kehidupan yang memuaskan hati Allah, sehingga di dalam seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak hanya menjadi orang Kristen semata, tetapi menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah. Yesus adalah korban yang agung karena pengorbanannya memuaskan keadilan Allah. Dia menyerahkan diri sebagai penebusan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus adalah korban yang agung? Yang kedua, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-11b dikatakan, dan ia dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat. Sekali lagi dikatakan bahwa dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat. Yang kedua, Bapak Ibu, pengorbanan Kristus membawa pembenaran bagi banyak orang, bukan hanya satu orang saja. Sekali lagi, pengorbanan Kristus membawa pembenaran bagi banyak orang. Ayat ini mengatakan akan membenarkan banyak orang oleh hikmat. Kristus membenarkan saudara dan saya bukan karena kita benar,
Bagaimana mungkin saya dan saudara yang berdosa bisa benar? Tetapi kita dibenarkan karena pekerjaan Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Dan oleh pembenaran yang telah dikerjakan oleh Kristus, kita yang salah, kita yang berdosa dibenarkan. Allah Bapa melihat Kristus, bukan melihat kita. Bapa melihat pekerjaan pengorbanan Kristus, bukan melihat kita. Saudara, itulah sebenarnya yang menjadi fondasi penebusan keselamatan bagi saya dan saudara, bahwa kita yang tidak benar dibenarkan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di situ jelas bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa sesudah kesusahan jiwa, ia akan melihat terang yang menjadi puas, dan hamba itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang. Manusia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri, bagaimanapun baiknya saya dan saudara, tetapi kita berangkat daripada orang berdosa. Bagaimana ada yang baik dan benar daripada orang berdosa? Maka bagaimanapun saya dan saudara mau melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang baik, sebagus bagaimanapun, selama kita belum dibenarkan oleh Allah, maka itu tidak pernah sempurna dan tidak cocok dengan hadirat Allah. Maka oleh karena itu Tuhan tahu, Dia datang membenarkan saya dan saudara oleh pembenaran, oleh pekerjaan Kristus. Maka kita baru dibenarkan. Saudara, ada satu cerita mengatakan begini. Ada seekor singa masuk sekolah teologi. Waktu tahun pertama dia masih menyesuaikan diri, karena namanya juga dia raja rimba dan pemakan daging. Buasnya itu masih kelihatan. Jadi dia ikut matrikulasi, ikut mata kuliah, berbicara tentang pertobatan dan seterusnya, meninggalkan seluruh hidup. Dan akhirnya masuk tahun kedua, tahun ketiga, si singa ini ikut sekolah teologi, dan akhirnya dia masuk tahun keempat, dia buat skripsi gitu ya, dan akhirnya dia ujian dan menyelesaikan skripsi, dan luluslah si singa ini dengan status sekolah sarjana teologi, karena sudah menyelesaikan. Tadi yang adalah singa, yang pemakan daging, binatang buas, dan akhirnya dia sudah menyelesaikan studinya dan akhirnya lulus, dan sekarang dia keluar dari Islam. Namun setelah dengan toganya yang bagus, si singa keluar Islam dengan senang karena sudah wisuda. Waktu dia keluar dari pintu gerbang Islam, dia melihat ada seekor kambing yang lewat. Maka singa yang sudah sekolah teologi itu tadi, keluarlah kebinatangannya sebagai singa yang buas, diterkamlah kambing itu dan dimakanlah kambing itu, padahal sudah lulus sekolah teologi. Bapak Ibu, apa maksudnya? Saudara dan saya menjadi lama menjadi Kristen bukan jaminan kalau kita belum beres di hadapan Tuhan. Maka kenapa Tuhan Yesus bilang sama Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kemuliaan. Artinya bahwa ada hal yang harus kita keluarkan dari kebiasaan dosa saudara dan saya, ditukarkan dengan DNA Allah itu, yang membuat kita diubahkan menjadi milik Kristus yang sempurna, sehingga dosa tidak lagi menjajah, membelenggu, tetapi kita memiliki DNA Kristus yang membuat kita dapat takut bukan lagi kepada kedagingan, tetapi kepada keinginan maut di dalam Kristus Yesus.
Makanya Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, kenapa banyak orang yang keluar masuk gereja, yang mungkin ikut ibadahnya rajin, tetapi pulang sering berantem juga. Ya? Bukan karena kurang mendengarkan firman, tetapi harus ada yang diubahkan di dalam hati saya. Biarlah Kristus yang mempreteli seluruh kebiasaan dosa itu, sehingga yang tidak benar itu menjadi benar dan kita layak di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Ya, Nabi Yesaya memperkenalkan Kristus sebagai hamba di dalam Yesaya pasal 52. Ya, ayat yang ke-13. Dan di sini dalam ayat yang kita baca disebut bahwa Kristus adalah hamba yang benar. Kristus adalah orang benar karena ia tidak mengenal dosa. Ia adalah anak Allah yang tidak memiliki dosa di dalamnya. Hamba yang benar dari Bapa. Dia yang dari surga datang menunjukkan surga untuk membawa kita kembali ke surga. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Dan oleh apa yang dikerjakan oleh Kristus menjadikan kita dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena kita, tetapi karena pekerjaan Kristus. Kristus akan membenarkan banyak orang. Inilah jantung Injil. Ini adalah pusat daripada pemberitaan Injil. Kita tidak dibenarkan karena ketaatan kita sendiri, tetapi karena ketaatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Roma pasal yang ketiga 20 dikatakan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, kalau saudara baca kitab Roma, ada 3 jenis orang yang akan dihukum. Yang pertama adalah orang yang immoralitas, yang melakukan dosa dengan kejahatan dan melakukan kebejatan dengan luar biasa. Yang kedua adalah orang yang moralitas baik. Tetapi kalau saudara baca di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada yang mencela. Yang ketiga adalah orang beragama, yaitu orang-orang Yahudi, yang mereka punya hukum Taurat. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak percaya kepada Injil yang telah menjadi manusia, maka kamu juga tidak akan diselamatkan. Jadi pusat daripada seluruh pembenaran kita, yang membuat kita dibenarkan adalah ketika kita percaya kepada Dia yang telah melayakkan hidupnya sebagai korban pembenaran bagi saya dan saudara. Kita tidak dapat membenarkan diri kita sendiri, karena kita secara alami memang adalah orang-orang berdosa. Kita hanya dapat diperhitungkan benar melalui imputasi kebenaran Kristus. Bapak Ibu, kata imputasi adalah istilah yang sering dipakai, yaitu diperhitungkan. Apa yang dilakukan Kristus diperhitungkan kepada kita. Bukan apa yang kita lakukan yang membuat Allah senang dan menjadikan kita benar, tetapi apa yang diperhitungkan oleh Kristus, yang dilakukan oleh Kristus diperhitungkan Allah untuk menjadikan kita benar. Maka di dalam konteks kekristenan kita, orang-orang Injil, kita dibenarkan oleh karena kasih karunia. Efesus pasal 2 dikatakan sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada pun seorang yang memegangkan diri. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik kita dibenarkan, tetapi karena apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Maka saya sering menjelaskan begini, Bapak Ibu. Kita berdosa, Yesus mati bagi kita, dan akhirnya kita beriman dan kita diselamatkan. Jangan dibalik, Bapak Ibu saya dikasih. Ya, kita bukan berbuat baik setelah itu selamat, ya, baru setelah itu kita menjadi orang benar. Tidak, kita orang berdosa, tetapi oleh pengorbanan Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan oleh karena kita sudah dibenarkan, maka kita wajib berbuat baik. Jadi bukan berbuat baik untuk selamat, tetapi karena sudah selamat, maka wajib hukumnya orang Kristen berbuat baik. Nah, Bapak Ibu
Ibu dikasih Tuhan, inilah kenapa Kristus menjadi korban yang agung. Karena yang kedua, pengorbanan Kristus membawa pembenaran bagi banyak orang. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengorbanan Kristus adalah korban yang agung. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus membawa penebusan penuh bagi orang-orang berdosa. Kita perhatikan ayatnya yang ke-11 C. Di sana dikatakan bahwa dan kejahatan mereka Dia pikul. Dan kejahatan mereka Dia pikul. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Yesus harus memikul dosa-dosa saudara dan saya. Seluruh dasar pembenaran kita, seluruh fondasi penebusan dan keselamatan kita disingkapkan dalam kata-kata ini. Dikatakan dan kejahatan kita Dia memikul, Yesus memikul. Coba perhatikan ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan Yesaya berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung. Apa penyakit terbesar manusia? Dosa. Penyakit terbesar manusia itu bukan kanker, Bapak Ibu. Masalah terbesar manusia itu bukanlah tumor, tetapi masalah terbesar manusia itu dosa. Orang sakit kanker tidak membawa dia kepada neraka, tetapi orang berdosa membawa saya dan saudara ke neraka. Kalau hanya cuma gara-gara sakit penyakit, Tuhan Yesus tidak harus mati di atas kayu salib. Tetapi karena dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun, Yesus harus mati di atas kayu salib. Makanya ayat itu dikatakan bahwa tetapi sesungguhnya yang sebenarnya bahwa penyakit kita lah yang ditanggung. Saudara, ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang melihat Yesus, oh dia kena tula, dia dihindari, dia dihina, dia penuh dengan kesengsaraan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat 4, ada kata tetap. Kata tetapi artinya ada sebuah perbandingan jauh bahwa realita Kristus sengsara. Karena yang pertama, penyakit kita lah yang ditanggung. Apa penyakit kita? Dosa. Penyakit umat manusia hari-hari ini adalah dosa. Makanya kenapa Bapak Ibu, kita mau boleh mengajarkan karakter, tetapi kalau seseorang itu belum sadar tentang dosa, maka sia-sia. Di dalam konsep kedokteran ada yang namanya diagnosa. Lihat, ketika Bapak Ibu datang ke dokter, itu kan ditanya, kan nggak mungkin langsung dikasih obat, ya kan? Bisa tiba datang, saudara kelihatan pusing, oh sakit kepala ya, langsung dikasih obat. Pada sebenarnya saudara sakit mah. Tapi dokter kan nggak begitu, Bapak Ibu. Dia tanya dulu, apa yang kamu rasakan? Bagaimana tadi makannya apa? Jadi didiagnosa. Setelah diagnosa itu, maka bagaimana caranya supaya obat yang tepat diberikan? Maka si pasien ini harus jujur menjelaskan apa yang dia alami dan apa yang telah dia lakukan. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Saudara mengatakan Tuhan yang penting, Tuhan tahu dia dosa saya. Tapi saudara dan saya tidak pernah mengakuinya. Tuhan tahu, tetapi Tuhan butuh ada sebuah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mau jujur sama Tuhan, mau menyelesaikan di hadapan Tuhan. Maka ada istilah mengatakan bahwa Bapak Ibu, kejujuran adalah awal daripada pemulihan. Ketika saudara mau mengaku dosa, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, maka dia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita dan seluruh pelanggaran kita. Tidak peduli saudara hari-hari, saudara mungkin mengatakan bahwa Tuhan tahu, tetapi selama saudara tidak pernah mengakui di hadapan Tuhan, maka tidak pernah akan ada pemberesan. Ada banyak hal yang tersembunyi. Kenapa banyak sering terjadi Bapak Ibu? Karena masih ada hal-hal yang disembunyikan. Bahkan suami banyak yang sembunyi sama istri. Dari awal ya, belum ada kejujuran. Ada istri datang, Pak, tadi dapat berapa? Diselipin yang 400, yang 100 yang dibujuri di dompet. Oh, tadi cuma dapatnya cuma 100 ribu. Selama belum ada kejujuran di rumah tangga saudara, jangan pernah berharap berkat Tuhan melimpah ke sini. Karena kejujuran adalah awal dari pemulihan. Dunia ini penuh dengan dosa, perselingkuhan hari-hari yang sering terjadi.
Ada bapak-bapak simpan namanya Mel. Padahal sebenarnya namanya Maria, cuma disarukan gitu ya. Jadi sampai panggil, oh ini tukang AC namanya Mel, baru saya Maria. Kok panggilnya kok suara cewek gitu ya, Bapak Ibu, inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Itulah Kristus kenapa datang, maka perlu pembenaran. Kita tidak mungkin benar kalau Yesus tidak membenarkan kita. Tetapi oleh pekerjaan Kristus tidak dibenarkan di hadapan Allah. Yang ketiga, pengorbanan Kristus membawa penebusan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama tadi katakan penyakit kita ditanggung. Yang kedua, kesengsaraan yang kita dipikulnya, ayat yang keempat B, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Upah dosa harusnya kita yang tanggung, tetapi Kristus yang menanggung. Berikutnya dikatakan bahwa Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara boleh garis bawah di Alkitab kita, kata kita itu banyak sekali di situ. Artinya saudara dan saya. Karena kita. Ada lagu yang mungkin Bapak Ibu tahu, judulnya karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, karena saudara dan saya. Yesus disalibkan dan pengorbanannya membawa penebusan bagi semua orang berdosa. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Kita seperti domba yang sesat. Perhatikan ayat 6, firman Tuhan mengatakan, kita sekalian. Artinya apa? Saya dan saudara semua sesat seperti domba. Artinya sesat, artinya apa? Tidak tahu jalan Allah kemana. Sering menyimpang, tidak pernah lurus, tidak benar, seperti domba. Terus ayat selanjutnya dikatakan, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Manusia sesat seperti domba, mengambil jalannya sendiri. Artinya tidak mau diatur, maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Itulah produk dosa, Bapak Ibu sekalian. Produk dosa itu membuat kita menjadi orang egois. Produk dosa itu membuat kita tidak mau diatur. Sudah ada lampu merah, masih diterobos. Itu produk dosa. Padahal adanya aturan itu supaya teratur. Jangan, tidak usah hal-hal yang besar, yang kecil saja. Orang suruh pakai helm, kita nggak mau pakai helm. Ada orang mengatakan jatuh di aspal itu tidak sehingga jatuh cinta. Ya kenapa disuruh? Karena memang penting. Tetapi kalau kita sadar, kita lebih suka memberontak daripada mengikut aturan. Kita sesat seperti domba, mencari jalannya sendiri. Apa bahasa lainnya? Susah diatur. Maka Kristus datang mati supaya kita mau diatur. Menjadi suami yang setia, menjadi istri yang setia, menjadi anak-anak yang penurut sama orang tua, menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak, menjadi hamba Allah yang mau merendahkan diri, menjadi pelayan Tuhan yang totalitas memberikan yang terbaik buat Tuhan, sesuai aturan Tuhan. Yesus mati untuk saya dan saudara, supaya kita tidak lagi ikut aturan yang dibentuk oleh si jahat di dunia ini, tetapi kita ikut rule-nya Tuhan, kita ikut jalurnya Tuhan, kita ikut apa patokannya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Pengorbanan Kristus adalah korban yang halal, karena pengorbanan membawa penebusan bagi seluruh dosa sahabat saudara. 1 Petrus pasal 2:25 mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwa. Mari Bapak Ibu, kita kembali kepada aturan Tuhan, karena penebusannya untuk membawa kita kembali kepada jalan. Yang keempat,
Kenapa Kristus atau Yesus disebut sebagai korban yang agung? Yang keempat, di ayatnya yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus yang disalib, kita yang mendapatkan untungnya. Apa itu yang keempat? Pengorbanan Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, kata keselamatan itu dalam konteks bahasa Ibrani pakai kata shalom, yang artinya damai. Membuat kita memiliki damai sejahtera di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini, banyak hal yang membuat akhirnya kita tidak berpikir secara jernih. Ada yang stres, ada yang mempunyai banyak tantangan. Tetapi saya berharap di momen kita memperingati akan Jumat Agung dan memperingati kesengsaraan Kristus, Dia datang supaya kita memiliki damai sejahtera dari Allah. Mari terimalah Dia, biarkan Dia beracara dalam hidup saya dan saudara. Dan ayat selanjutnya dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Konteks ayat ini, bilur ini tidak berbicara masalah jasmani, tetapi bilur ini berbicara tentang masalah rohani. Penyakit rohani kita adalah dosa. Oleh kematian Kristus, dosa kita dibereskan. Dosa telah membawa kita jauh dari Allah. Karena dosa kita pantas mati. Namun Yesus berkorban bagi saya dan saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23 jelas mengatakan kita berdosa dan upah dosa adalah maut. Namun 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demi keselamatan kita, Yesus dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, kata firman. Apa artinya? Bahwa Yesus rela taat demi saya dan saudara. Itulah kehendak Allah. Ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak demi saya dan saudara. Dia merelakan anak yang tunggal menjadi penebusan bagi kita. Maka mari kita belajar. Pikirkanlah kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara. Dia rindu supaya jangan ada satupun yang binasa, tetapi kita semua memiliki kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Yesus adalah korban yang agung. Kenapa? Yang pertama, karena pengorbanan Kristus memuaskan keadilan Allah. Yang kedua, Yesus adalah korban yang agung. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus membawa pembenaran bagi banyak orang. Yesus adalah korban yang agung karena pengorbanan Kristus membawa penebusan bagi orang-orang berdosa. Dan yang keempat, Yesus adalah korban yang agung karena dari pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Bapak Ibu, ada pertukaran pada kayu salib ketika Yesus mati dan menyelesaikan penebusan. Yesus dihukum supaya saya dan saudara diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu supaya kita menerima kemuliaan. Yesus menanggung ketertolakan supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu bukti supaya kita menerima berkat. Kalau saudara menyadari itu, maka mari berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah.
Kalau saudara sudah menjadi sungguh-sungguh dalam Tuhan, pertahankan, lebih lagi sungguh-sungguh, dan biarlah melalui hidupmu banyak orang dibawa kepada Kristus. Mari kita berdoa.